Halo guys, perkenalkan nama aku Nita Amalia. Jangan lupa subscribe, comment, and like ya. Wah, udah berapa lama nih kita stay at home karena adanya pandemi COVID-19? Nah, pasti ada di antara kalian yang ngerasa bosen di rumah terus dan bingung harus ngapain lagi nih. Aku juga ngerasain hal yang sama sih. So, kali ini aku mau bahas kegiatan seru apa aja sih yang bisa kita lakuin selama di rumah aja. So, let's get started. Yang pertama, olahraga. Pandemi COVID-19 membuat seluruh aktivitas kita jadi terganggu, termasuk olahraga. Bagi sebagian orang yang hobi berolahraga di luar ruangan atau outdoor, kini harus mulai menyiasati untuk tetap berolahraga, membakar kalori, meskipun hanya di rumah saja. Olahraga tetap harus dilakukan guna menjaga ketahanan tubuh kita supaya terhindar dari serangan virus COVID-19 yang saat ini tengah melanda dunia yang belum ada obatnya. Nah, olahraga apa aja sih yang bisa kita lakuin selama di rumah aja? Kalian bisa follow challenge olahraga yang ada di internet. Kalian bisa menggunakan gadget kalian untuk mengakses channel YouTube, web, atau aplikasi yang berkaitan dengan olahraga yang ada di Play Store. Nah, hal ini bisa menunjang tantangan olahraga kalian. Ini ada beberapa channel YouTube yang bisa kalian ikuti. Yang kedua, baca buku. Selain bisa mengisi waktu luang dan menambah wawasan kalian, membaca buku itu banyak sekali manfaatnya seperti meningkatkan kecerdasan. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. Seperti yang dituliskan Dr. Seuss, membaca buku sebanyak-banyaknya dapat memperluas pengetahuan dan mendatangkan banyak pembelajaran baru dalam hidup seseorang. Selain itu, membiasakan diri untuk membaca sejak dini dapat meningkatkan kecerdasan seseorang. Kemudian, mengurangi stres. Selama karantina ini, tak sedikit yang mengalami tekanan dan stres. Dampaknya pun tidak baik untuk kesehatan. Menurut jurnal penelitian yang diterbitkan oleh National Academy of Science, stres ringan saja dapat merusak pengendalian emosi seseorang. Oleh karena itu, berbagai aktivitas menyenangkan dipilih untuk meneduhkan stres yang memiliki dampak buruk. Membaca jadi kegiatan yang berpengaruh signifikan dalam menghilangkan stres. Para peneliti dari University of Sussex mengungkapkan jika level stres dapat berkurang hingga 68% hanya dengan meluangkan 6 menit membaca. Hal ini dikarenakan segala imajinasi yang muncul ketika membaca buku mampu mengajak para pembaca untuk melupakan sejenak stres yang sedang dialami. Seperti kata Neil Gaiman, books make great gifts because they have words inside of them. Membaca buku juga dapat meningkatkan daya ingat. Menurut jurnal penelitian yang dilakukan oleh American Academy of Neurology, membaca buku mampu melatih daya ingat dan konsentrasi seseorang. Well, olahraga yang sederhana bukan? Dengan membaca buku secara rutin, otak distimulasi untuk terbiasa mengolah pikiran dan memori, serta fokus terhadap suatu hal selama beberapa waktu. Let's save our some time to read.
Mulai dari membaca satu buku yang seru menurut kalian, ini bisa menumbuhkan kebiasaan baru untuk kalian. Yang ketiga, mengikuti webinar. Mengikuti webinar atau seminar online ini banyak manfaatnya. Webinar dapat menambah wawasan kalian, bertanya dan berinteraksi dengan ahli sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Lalu, sertifikat dari webinar yang diikuti dapat dijadikan untuk portofolio saat mengikuti kegiatan lainnya ataupun saat apply lamaran kerja. Selama pandemi ini, sebenarnya kita jadi lebih mudah mengikuti seminar karena diadakan secara online. Kita gak harus datang ke tempatnya langsung, jadi lebih efisien bukan? Dan juga biasanya banyak webinar-webinar yang diselenggarakan secara cuma-cuma atau free, gratis tanpa dipungut biaya apapun. So, tunggu apa lagi? Kita bisa dapat ilmu dan gratis. Yang keempat, asah skill. Semua perusahaan yang akan jadi tempat kerja kalian nantinya jelas membutuhkan orang-orang yang punya daya pikir kreatif serta inovatif agar mereka selalu punya semangat yang terbarukan. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemuda-pemuda yang mampu berpikir out of the box sehingga perusahaan tidak akan tergerus oleh zaman. Nah, di tengah pandemi ini, kamu dapat memanfaatkan waktu luang selama di rumah aja untuk mengasah skill tersebut. Salah satunya, kamu dapat mencoba menjadi seorang konten kreator untuk dirimu sendiri melalui sosial media yang kamu miliki. Di era serba digital ini juga menuntut kamu untuk dapat berinteraksi dengan khalayak melalui media paling efektif, yakni media sosial. Kemampuan ini diharapkan dapat membuat kamu mengoptimalkan peran media sosial untuk membangun kesuksesan sebuah perusahaan atau branding. Jadi, mulai sekarang, cobalah untuk menggunakan medsos gak sekedar untuk eksis, tetapi juga untuk melatih pengelolaan digital marketing. Yang kelima, explore hobi. Pandemi COVID-19 membuat kita lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Selama berada di rumah, ini adalah kesempatan kita untuk mempunyai aktivitas baru atau melakukan aktivitas yang sudah lama ditinggalkan. Hobi baru mampu menghilangkan kebosanan dan stres selama pandemi. Ada yang jadi hobi memelihara ikan cupang, bersepeda, membuat podcast dengan pembahasan yang menarik, atau memasak. Kalau aku sendiri, selama pandemi ini beberapa kali membuat podcast seputar perkuliahan dan juga jadi hobi memasak. Nah, kalian bisa coba hobi baru. Siapa tahu ini juga dapat mendatangkan keuntungan dengan menciptakan usaha kuliner. Ini bisa menambah penghasilan sekaligus menghabiskan waktu kalian. Kalian bisa memanfaatkan platform online untuk menjual produk kalian. Pemerintah sendiri sangat mendukung masyarakat yang ingin memulai usaha kecil dan menengah di tengah pandemi. Salah satunya dengan membuat program bantuan presiden melalui kementerian dan koperasi. So, buat kalian yang hobi memasak dan butuh penghasilan lebih, kalian bisa memulai usaha kuliner. So, tunggu apa lagi?
Oke, segitu aja yang bisa aku share mungkin ya, guys. Komen aja kalau kalian punya kegiatan seru lainnya ya. Tetap jaga kesehatan kalian, patuhi protokol kesehatan, stay safe, stay at home. Thank you for watching. Semoga bermanfaat. See you guys.